Selamat siang teman-teman semua, Sound Klasik sama Rul di sini. Hari ini kita mau bahas satu unit motor Cina. Ini rilis awal tahun 2000-an. Ini dimana rilisnya itu di era kejayaan motor Cina pada saat itu. Desainnya ini unik, simple, minimalis, fungsional, juga irit banget. Ini dia motornya, Jialing Kancil JL70. Teman-teman, di depan saya sekarang udah ada motor Jialing Kancil JL70. Sesuai namanya, motor ini berkubikasi 70 cc. Sebenarnya pasti dari teman-teman ngerasa familiar atau pernah ngelihat motor dengan bentuk seperti ini, tapi mereknya bukan Jialing. Ya memang karena saat itu motor yang bentuknya seperti ini rilis di Indonesia dari Cina itu bukan cuma merek Jialing. Ada merek Nasha City, Fukuda, Garuda, merek Jetwin juga ada. Nah, kebetulan yang kita punya ini adalah merek Jialing Kancil ya. Dia di Indonesia tuh sebenarnya rilis ada 4 varian warna. Ada warna hitam, warna biru, warna kuning, dan warna merah. Kebetulan unit yang kita punya sekarang ini warnanya merah. Ini masih original pen ya teman-teman ya. Dan juga dia tuh ada 2 versi transmisi, di mana yang rilis itu ada versi kopling otomatis dan kopling manual. Kebetulan yang kita punya, unit yang kita punya sekarang ini adalah versi kopling manual. Kita akan bahas motor ini dari mulai apa aja yang masih standar, yang masih bawaan, dengan apa yang udah kita ganti atau kita modifikasi. Yang udah kita lakukan dari motor ini, kita bahas dari bagian kaki-kakinya dulu. Oke, untuk bagian kaki-kaki ini sama ya dengan Astrea series. Pelek dan bannya ukuran ring 17. Depan belakang masih tromol pengeremannya. Sok belakangnya ini mirip dengan Honda Win 35 cm. Masih menggunakan cover rantai. Ini bagian yang paling saya suka di motor ini karena membuat gearset jadi lebih awet. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman familiar dengan bentuk shock seperti ini tuh sama seperti miliknya Honda S90Z, di mana dia punya kupingan di sini dan ada cover di bawahnya. Sama-sama bahan besi. Sini dicat, di sini aksen chrome. Cuma yang membedakan itu kalau Honda S90Z ini dia menggunakan as bagian dalamnya itu 27 mm, sedangkan Jialing Kancil ini menggunakan lebih kecil ukurannya, 25 mm. Nah, kita ke bagian lampu. Plastik ya, bukan besi. Ini menggunakan lampu Daymaker, mereknya Luminos. Jadi jelas motor ini kelistrikannya udah enggak standar. Jadi kita udah ubah di bagian kelistrikannya, karena bawaannya si Jialing Kancil ini kelistrikannya itu dia masih kelistrikan AC dengan voltase hanya 6 volt. Kita ubah di bagian kelistrikannya agar bisa menggunakan lampu Daymaker ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian sini teman-teman, mungkin kamera bisa lebih dekat. Oke, nah ini bisa lebih dekat lagi. Nah, ini real ya teman-teman ya. Ini real ya, no fake ya. Ini kilometernya kalau teman-teman lihat masih di angka 4.600-an kilometer. Ini bisa saya buktikan. Saya dapat waktu itu di kilometer 4.500-an. Saya buktikan di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini dia masih ada buku manualnya. Jadi manual guide di sini dan ada kupon servis gratis. Nah, saya berani buktikan kalau ini beneran masih kilometer 4.600 karena di bagian kupon ini yang baru sobek itu, yang sudah dipakai itu hanya di bagian kupon yang kilometer 500 dan kilometer 1000. Untuk kupon servis gratis yang 5.000 km ini belum digunakan. Kenapa? Karena motor ini belum mencapai 5.000 km pada saat itu. Tapi kalau sekarang kalau kita mau servis ya udah nggak ada dealernya, udah nggak nemu di mana. Ini yang saya suka ya, ini harusnya motor-motor pabrikan Jepang tuh meniru dari pabrikan Cina ya. Jadi dia tuh masih punya buku manual guide seperti ini, lengkap, isinya lengkap banget. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bagian-bagian part motornya dijelasin, terus model motornya, panduan-panduannya lengkap, sampai dengan yang paling saya suka itu adalah ini, wiring diagram. Dia
ada informasi tentang wiring diagram. Jadi kalau teman-teman punya kendala kelistrikan dan mau benerin sendiri, harusnya bisa. Karena di sini lengkap ya, bahkan instruksi kode warnanya pun ada. Nah, kemudian kita balik lagi ke bagian sini teman-teman, ke bagian speedometer lagi. Ini kita modifikasi ya sedikit. Jadi ini fungsinya buat indikator gear. Jadi kalau misalkan gigi 1 sampai 4 kita bisa tahu, karena di sini dia cuma ada lampu indikator netral, dia nggak punya sensor giginya. Dan kita ke bagian stang ya. Kita bagian stang, holder, kanan kiri, ini masih standar ya. Bahannya besi, masih standar, cuma yang diganti ini bagian sini. Bagian hand grip. Jadi kalau hand gripnya itu kan bahannya karet ya. Cuma ini udah diganti. Ini bahannya besi, chrome gitu. Oh ya, untuk bagian mesin ya, ini mesin yang sudah saya sampaikan di awal video. Ini kubikasinya hanya 70 cc. Jadi untuk cc-nya sama dengan Honda C70 ya teman-teman ya. Tapi mungkin di sini perbedaannya untuk bagian blok magnetnya atau blok spoolnya. Ini kalau kita lihat nih mirip dengan Honda Win ya teman-teman ya. Dia nggak punya electric starter, dia kickstarter only. Nah di sini ada aksen chrome. Karbunya di bagian bawah dia tuh agak nunduk, jadi pendek banget gitu ya, rendah banget karena bagian manifoldnya begini, dia menghadap ke dalam. 70 cc dengan transmisi 4 percepatan. Nah untuk di bagian blok koplingnya ini seperti ini. Ini tuas koplingnya, dia nariknya ke atas gini. Ini ada aksen chrome di sini, tutup. Nah, bagian knalpotnya, nah ini kalau teman-teman lihat, knalpotnya ini dia masih bawaan, dia masih ada marking jaling. Nah, jadi banyak dari pemilik jaling kancil ini, knalpotnya nih udah nggak standar. Kebetulan ini unit yang kita punya, knalpotnya dia masih standar bawaan pabriknya ya teman-teman ya. Habis dari bagian mesin, kita ke bagian perangkat kelistrikan. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, dengan motor yang simpel banget seperti ini, tempat penyimpanan aki, kabel bodi, dan perangkat kelistrikannya tuh ada di mana sih? Nah, jawabannya ada di sini. Jadi di balik yang bagian kiri ini isinya aki, kabel bodi, dan ada flasher sen di dalamnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu isinya ada kiprok, ada coil juga. Nah, ini sudah saya sampaikan di awal video bahwa motor ini dia itu udah nggak standar ya kelistrikannya, udah kita rubah menjadi full watt. Kebetulan kita menggunakan CDI, kiprok, dan spool sama magnetnya itu punya Yamaha. Untuk spool magnet dan CDI kita punya Yamaha Mio dengan kode 5TL. Untuk bagian kiproknya kita menggunakan kiprok NMAX. Nah, di mana sih tempat penyimpanan kiproknya? Nah, adanya di sini nih, teman-teman. Ini sekalian bagian nomor rangka. Jadi kalau nomor rangkanya jaling kancil tuh adanya di bagian sini ya, di bawah jok pengemudi. Bukan di bagian sini, bukan di bagian komstir seperti motor Honda kebanyakan. Nih CDI-nya di sini. Dan ini jok depannya ini tuh cuma begini aja. Ini besi, ini bolong, masuk plek gitu. Nggak ada kunci, cuma ditahan sama 2 karet ini aja. Gitu aja. Kemudian kita pindah di bagian tangki. Ini tangkinya kelihatannya memang kecil ya teman-teman ya. Karena ini kapasitasnya hanya 3 liter dari kosong. Benar-benar kecil untuk ukuran sepeda motor ya. Karena motor ini memang irit. Jadi nggak perlu tangki yang gede-gede banget. Ini di sini ada rak depan bagasi, bisa buat bawa barang. Dan ini lumayan kuat, lumayan kokoh. Bahannya juga lumayan tebal ya. Ini chrome, BL chrome, ukurannya 8 mili dan ini 6 mili. Ini fungsi banget kalau mau buat bawa barang dan lain-lain. Kemudian kita pindah ke bagian jok belakang. Ini jok yang sangat fungsional sekali ya teman-teman ya. Jadi ini fungsinya sebagai jok belakang, jok penumpang. Tapi kita juga bisa copot ini busanya kalau kita mau bawa barang. Jadi di bawah sini nih, mungkin bisa dilihat agak ke bawah kameranya. Oke. Kelihatan ya, ini bagian pengunci. Dia ada penguncinya, ditarik seperti ini, ada pernya. Nah, tarik dan diangkat. Nah, joknya bisa kita lepas. Oke, joknya kita lepas, bisa lebih dekat lagi. Untuk kameranya kita lihat di sini. Nah,
Ini fungsional ya, ini chrome, bahannya lumayan tebal, kuat, bisa buat bawa barang. Jadi kalau teman-teman yang nggak bawa penumpang dan mau bawa barang, ini bisa banget di sini. Kita bisa bawa barang, lumayan kuat. Walaupun dia rangkanya nih cuma sebatang gini aja, tapi ini pipa besi gede, tebel. Jadi solid banget. Terus sama yang mau kita kasih tahu itu ada di bagian toolbox. Jadi di bawah. Nah, bagian toolbox. Jadi teman-teman kan pasti mikir ya, kalau motor-motor Jepang itu kan biasanya toolbox itu adanya di bawah jok penumpang. Jadi bukan di bawah sini ya, bukan di bawah jok penumpang ini. Kan ini tempat penyimpanan CDI. Toolboxnya dia ada di bagian sini, teman-teman. Nah, di bagian sini, ini ada pengaitnya. Kita lepas. Oke, kita tarik. Nah, ini dia toolbox dari Jaling Kancil masuk ke bagian rangka. Jadi sekaligus fungsinya sebagai penutup rangka biar nggak bolong. Dah. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama suara dari Jaling Kancil ini seperti apa, kita cek sound. Suaranya seperti ini, halus. Dia nggak cempreng atau bagaimana knalpotnya. Suaranya halus. Oke, gitu suara dari Jaling Kancil. Nah, untuk informasi terakhir, mungkin ada teman-teman yang nanya ya, ini sebenarnya motor ini dijual apa enggak gitu kan. Ini motor ini sebenarnya koleksi saya pribadi, kebetulan ini sudah nama saya sendiri, suratnya lengkap, pajaknya juga hidup gitu kan. Ini saya beli dari kolektor, waktu itu masih kilometernya 4.500, sekarang sudah di 4.600. Karena memang kondisinya masih sehat, jadi masih sering saya gunakan juga di rumah untuk keliling-keliling. Untuk motor ini sebenarnya sebelumnya tuh sudah pernah ditawar orang 10 juta ya. Cuma memang saat itu saya masih belum kepikiran untuk melepas. Cuma kalau misalkan memang ada teman-teman yang minat dan mau lebihin, silakan komen atau PM saya aja. Kita biar diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya infokan sama teman-teman semua. Sedikit banyaknya review dari Jaling Kancil ini. Terima kasih, selamat siang.